kali ini pelajaran kita yaitu tentang akidah dan hadis, Ibu ya. Saya akan jelaskan akidah dulu, nanti yang keduanya hadis insya Allah. Ibu yang saya hormati, dalam kita masyarakat yang memiliki atau bermerek Islam, kita kan merek kita Islam Bu ya, merek kita Islam dalam bawah naungan agama yang disebut dengan agama Islam. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan rukun Islam. Ibu-ibu sudah pada tahu semuanya, dari mulai kita kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh guru-guru di sekolahan kita, diajarkan oleh guru-guru di pengajian kita yang disebut dengan pertama yaitu rukun Islam. Pasti ibu-ibu sudah pada hafal semuanya apa itu namanya dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bu? 5. Ada 5. Kenapa? Apa yang disebut dengan rukun Islam itu yang harus kita ketahui, Ibu ya. Syarat kita menjadi seorang muslim yang sejati itu adalah dia memiliki yang 5 rukun Islam. Syaratnya tuh Bu, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kita harus punya yang 5. Bukan hanya dihafal dan diketahui, tapi kita harus memiliki yang 5. Berarti rukun Islam ini buat seluruh lapisan masyarakat yang mana aja, tuh Bu. Nggak yang kaya, nggak yang miskin, semua harus punya. Selagi dia mengaku beragama Islam, dia harus punya yang 5. Karena rukun Islam, rukun artinya adalah fondasi aturan, keharusan, rukun Bu. Ya, Islam artinya selamat. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan keselamatan, makanya kalian harus ikutin aturan, begitu Bu. Kalau kita kepingin mendapatkan keselamatan berkendara di jalan raya, kita kudu ikutin aturan jalan raya. Ada lampu-lampu lalu lintas, ada lampu-lampunya, gitu ya. Ada lain sebagainya harus kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti, kita tidak taati, maka akan terjadi kecelakaan. Itulah yang disebut dengan rukun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Islam, keselamatan, maka rukunnya kudu dikerjain, gitu Bu. Jadi rukun Islam ini bukan buat hanya segolongan orang, bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Barang siapa orang yang ingin selamat, maka aturannya dikerjain, disebut dengan rukun Islam, Bu. Rukun Islam. Kita lihat sekarang Bu, aturannya apa saja agar kita selamat. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Kita udah pada paham semua dah. Udah pada tahu semua yang disebut 2 kalimat syahadat. Tahu nggak Bu? Tahu. Apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya, apa tuh orang Islam kagak hafal 2 kalimat syahadat mah? Ada nenek-nenek tanya, "Nek, bisa baca 2 kalimat syahadat?" Gua nggak tahu syahadat yang bagaimana itu. Nah, yang dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, itu 2 kalimat syahadat. Begitu Bu. Ada nenek-nenek yang kagak tahu. Padahal mah dibaca setiap hari tapi nggak tahu namanya. Padahal mah kita sholat sehari semalam kita baca mulu Bu. Dalam sholat, Ibu ya, berapa kali Bu dalam sholat kita baca Bu? Kalau yang dia rakaatnya yaitu ada tasyahud awal akhir, berarti kan 2, Ibu ya. Nah itulah yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut 2 kalimat syahadat? Karena ada 2 kalimat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, disebut dengan syahadat tauhid. Yang keduanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut dengan syahadat Rasul. Yang pertama kita mengakui Allah, yang keduanya kita mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Disebut dengan makanya syahadatain itu Bu, disebut dengan 2 kalimat syahadat. Tidak sampai di situ Bu. Syahadat ini merupakan syarat kita menjadi seorang yang akan selamat. Jadi kalau orang yang ingin dapat selamat Bu, kudu bisa mengucapkan itu, dan syaratnya orang mu'alaf, maaf kalau ada orang yang muslim mau masuk Islam tuh Bu, harus syahadatin gitu ya. Harus baca 2 kalimat syahadat. Setelah dia dimandikan mandinya mandi wajib, Ibu ya, terus disyahadatin, ada saksinya, ada ustadznya yang mimpin dia. Tuh Bu, ya, baca 2 kalimat
syahadat. Ketika dia sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah sah dia menjadi seorang muslim. Terhitung mulai di situ dia sudah wajib melaksanakan hal-hal apa yang disebut dengan di agama Islam, aturan-aturan ya yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terhitung ketika dia sudah mulai membaca 2 kalimat syahadat. Itu Bu, ya. Bagaimana kalau seandainya orang nikah nggak pakai 2 kalimat syahadat, kagak sah Bu sholatnya, kagak sah nikahnya Bu, ya. Jadi orang nikah juga kudu baca 2 kalimat syahadat. Ibu-ibu dulu waktu nikah baca nggak Bu? Baca. Ibu ya, cuma lupa kali Bu ya. Tapi jelas baca. Kalau ibu nggak baca, ibu nggak dinikahin sama bapak penghulu karena syaratnya kurang. Di antaranya membaca 2 kalimat syahadat. Ketika kita lahir ke dunia juga orang tua kita udah pertama diucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu di dalam suara adzan. Kan adzan juga ada 2 kalimat syahadatnya Bu, ya. Diizankan telinga kanan, dikomakan telinga kiri. Yang pertama kita dengar 2 kalimat bacaan 2 kalimat syahadat. Dan dia terus nikah, ibu ya, membaca 2 kalimat syahadat juga, ibu ya. Jadi 2 kalimat syahadat itu adalah merupakan syarat menjadi orang yang mendapatkan keselamatan. Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu tadi? Agar kita bisa mendapatkan keselamatan, aturan yang kedua yaitu apa Bu? Sholat. Syahadat pertama, sholat urutan yang kedua. Sholat. Yang kita tahu, sholat adalah mengerjakan perintah Allah yang diwajibkan Allah sehari semalam, wajibnya 5 kali. Diperhatikan sholat. Hakikatnya sholat adalah peran kita di alam dunia. Peran, kelakuan Bu. Jadi jangan sampai kita sholatnya rajin, orang-orang mah 5 kali sehari semalam, kita mah 50 kali. Alhamdulillah ya ama itu Bu, ama sunah ya, sama tahajud, sama qobliyah ba'diyah, sama duha ada 50 kali Bu. Ada kalau itu Ibu ya. Orang-orang mah 5 kali, kita mah 50 kali. Kan rajin banget Bu sholatnya berarti Bu ya. Rajin banget sholatnya mah. Tapi dia dalam pergaulannya, perannya tidak baik. Dia nggak sempurna tuh Bu sholatnya kalau begitu. Karena hakikat sholat adalah peran kalian di alam dunia ini, itu Bu sholat. Jadi kalau ibu-ibu sholatnya baik, perannya belum baik di alam dunia, belum disebut sempurna sholatnya. Walaupun sholatnya ibu kebangetan rajin. Orang-orang jam 12 baru mau sholat, ibu mah duhurnya udah jam 11 sudah sholat. Kan kebangetan rajin Bu ya. Orang-orang asar jam 3, ibu jam 2 udah sholat asar seandainya ibu ya, karena saking rajinnya. Tapi tidak begitu. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah peran kita bagaimana setelah kita merapatkan barisan kita berjamaah tuh Bu. Kan katanya kalau berjamaah udah rapat tuh Bu, karena corona udah nggak ada ya, nggak usah ngomongin corona dah, sekarang udah rapat semua dah safnya, udah dibariskan dan dirapatkan lagi barisannya. Itu kenapa disebut katanya kalau sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat, kalau sendiri mah cuma 1 derajat doang. Itu juga kalau sempurna sholatnya, kalau baik sholatnya. Kenapa disebut berjamaah Bu? Katanya kalau orang yang nggak berjamaah, orang laki-laki kalau nggak sholat berjamaah di musola, suruh apain rumahnya Bu? Suruh apain Bu? Suruh bakar Bu ya? Pernah dengar nggak? Kata Rasulullah kalau seorang laki-laki yang nggak mau sholat di masjid di musola, nggak mau berjamaah, bakar baik katanya rumahnya, ibu ya. Nah, yang harus kita artikan apa makna berjamaah itu? Berjamaah itu artinya bersama-sama. Bukan hanya berarti kita bergandeng tangan di sini sholat sampai ke nempel sikutnya, bukan hanya itu. Maksud berjamaah di sini itu merangkul orang yang belum bisa, merangkul orang yang belum paham, merangkul orang yang belum mengerti, itu berjamaah. Umpamanya adalah kita sini Bu, belum ada yang ngerti, belum ada yang bisa, belum ada yang belum, atau ada orang yang miskin, itu yang kita rangkul, kita ajak. Kita rangkul, kita ajak. Ini berjamaah Bu, nggak masing-masing, nggak nafsi-nafsi. Ini mah orang mau kelapar seminggu, kita bodo amat. Orang minta pertolongan, bodo amat. Tapi sholatnya mah di musola berjamaah dulu. Tapi
kehidupan dia dalam kehidupan sehari-harinya nggak berjamaah, itu juga nggak ada nilai 27 derajatnya, Bu. Jadi yang dimaksud dengan 20 dengan berjamaah itu adalah ketika dia mau merangkul, mau bersama-sama, hayo saya bantu, gitu namanya berjamaah. Ini rajin banget berjamaahnya, mau ke masjid nggak pernah ketinggalan berjamaah dulu. Tapi ada orang minta pertolongan nggak mau, ibu ya. Ada orang lagi usaha nggak mau nolong, ada orang minta bantuan nggak mau ditolongin. Tapi sholatnya kok rajin berjamaah di sini. Kira-kira bagaimana tuh, Bu? Kan nggak cocok, ibu ya. Jadi berjamaah itu artinya adalah mau merangkul, mau bersama-sama, hayo. Belum bisa saya ajarin, belum mampu, ayo saya bantu, gitu, Bu. Namanya berjamaah begitu artinya. Nah, orang yang begitu namanya dia sudah bisa berjamaah dengan masyarakat. Bukan berarti hanya di sini saja berjamaah, di masjid saja, Bu. Bagus, soal berjamaah setiap waktu bagus di masjid, di musola. Tapi lebih bagus lagi hikmahnya begitu. Berjamaah itu bisa membantu, bisa merangkul orang yang butuh pertolongan kita itu berjamaah, Bu. Ya, jadi itu namanya perang. Kalau kita udah bisa begitu, perang kita bagus, sholat kita bagus namanya, baru itu dia mendapatkan keselamatan. Dua rukunnya tuh, ya. Jadi pengertian sholat begitu, bukan hanya sholat ungkar kita sehari semalam 17 rakaat, bukan hanya itu. Jadi yang harus kita baguskan apa? Peran kita di alam dunia, bagaimana dengan manusia-manusia lainnya. Sekarang yang ketiga, lanjut, Bu. Yang ketiga apa, Bu, agar kita dapat selamat itu? Puasa dulu ya? Ya, puasa dulu boleh. Hakikat makna puasa kan artinya apa, Bu? Menahan hawa nafsu, menahan godaan, menahan hawa diri kita, ibu ya. Namanya menahan tuh, Bu. Berarti kan kalau menahan hawa nafsu itu apakah nanti di bulan Ramadan saja nanti? Atau sekarang setiap hari nih, Bu? Kan setiap hari. Kalau seandainya puasa itu hanya ada di bulan Ramadan saja nanti, terus sekarang kita 11 bulan ngapain nih? Berarti kita nggak usah ditahan-tahan deh, udah dikeluar aja nafsu kita, karena adanya di bulan Ramadan saja. Padahal rukun Islam itu kan bukan hanya ada di bulan Ramadan. Rukun Islam buat kita, buat keseharian kita. Jadi puasa ini adalah, bisakah engkau menahan hawa nafsu, menahan keinginan, menahan kepengenan, gitu, Bu. Itu dengan puasa. Kapan? Ya kapan aja, setiap hari, setiap saat. Bisakah kita menahan diri kita? Kalau kita sudah bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, keinginan yang gak berguna, berarti kita sudah sedang berpuasa. Kayak sekarang nih, Bu, apakah kita hari ini sudah berpuasa? Begitu, Bu. Apakah hari ini saya sudah berpuasa? Berpuasa itu apa tadi? Menahan. Ada abang-abang lewat panci. Pancinya, Bu ya? Iya. Promo deh, Ibu, ngumpul. Wah, ini bagus nih. Promo, katanya promo, kata si abangnya. Kemarin ada yang promo ya? Iya. Promo katanya gitu ya. Padahal emang harganya segitu, Ibu ya. Dikasih aja Ibu iming-iming hadiahnya, katanya promo. Kata-kata abangnya yang dengerin, wah buah nih nggak laku rekaman gue ini, kata gitu ya. Gitu, Bu. Jadi kalau memang yang manfaat, sekiranya itu nggak manfaat, kurang manfaatnya, tahan. Ibu-ibu di rumah kuali ada nggak, Bu? Ada. Panci ada nggak, Bu? Ada. Bisa nggak masak, Bu? Bisa. Ibu bisa makan enak nggak dengan panci yang ada? Bisa. Bisa, Bu ya? Tanpa kita membeli yang itu yang baru, maksudnya gitu, Bu. Kata ibu-ibu, suka-suka saya, Bu. Itu saya, gitu kata ibu ya. Iya. Kan kita sedang membicarakan masalah sahur atau puasa, menahan diri kita. Artinya apa? Ketika barang kita pun kita tumpuk di rumah, nggak ada manfaatnya, Bu. Barang kita tumpuk di rumah nggak ada manfaatnya, kan jadi mubazir, Bu. Iya nggak, ya? Mendingan kita manfaatkan buat apa? Buat yang lainnya, syukur-syukur yang bisa berinfak dengan uang itu. Kata ibu-ibu ya, mau infak lagi kan saya pengen yang mana, Bu? Buat koleksi katanya. Buat apa, Bu? Buat koleksi. Lah emang koleksi itu bisa nantinya akan bisa menolong kita? Enggak kan, Bu ya? Malah yang ada kalau koleksian sekarang sih iya, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pakai udah, Bu, nggak model, buang akhirnya. Jadi kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Ke pasar, bawa duit 100.000, udah tulis semua macamnya, mau beli A, mau beli B, C, D, 5 tuh mau kita beli. Sampai di pasar melihatnya beda. Tadi
Kata abangnya tukang dagang, lagi promo nih Bu, lagi murah nih Bu, mumpung hari ini aja Bu. Lupa yang tulisan 5 biji tadi kita mau beli 5 Bu, akhirnya beli yang itu. Kalau perempuan kan suka begitu Bu, begitu nggak Ibu? Iya. Iya, begitu. Namanya lapar Mata. bukan mulut aja yang lapar Bu ya. Masa tandanya kita tidak bisa menahan diri kita. Padahal tadi kan kita lihatnya pokoknya yang 5 rupa tadi itu Bu. Tapi ketika udah sampai ke pasar, Ibu ya ternyata kita beda yang kita beli. Namanya lapar mata, namanya kita apen. Kalau udah begitu kan gak ada manfaatnya. Ibu ya, namanya tidak bisa berpuasa, tidak bisa menahan daripada keinginan kita. Contoh, ada orang yang ngadu domba sama kita Bu. Ada orang yang ngadu domba, kata ibu ini, ibu dibilangin jelek, kata ibu itu juga, ibu katanya dibilangin sombong, diadu domba terus kita sebetul dari sana dari sini. Ibu tuh harusnya marah Bu ya. Tapi kalau kita bisa menahan emosi kita, menahan hawa nafsu kita lulus Bu. Berarti kita udah puasa. Tapi kalau ibu termakan dengan omongan ini, terhasut dengan omongan ini, ibu berarti nggak bisa berpuasa tuh Bu. Begitu. Jadi puasa itu menahan hawa nafsu diri kita, menahan keinginan kita, menahan syahwat kita dari hal yang tidak berguna. Puasa tuh Bu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah yang begitu hanya nunggu nanti di Ramadan saja? Enggak kan Bu ya? Berarti setiap saat ketika kita bisa berpuasa, kita berarti selamat. 3 tuh Bu ya. Yang keempat sekarang zakat. Ya, zakat artinya apa Bu? Zakat artinya apa Bu? Hah? Artinya zakat artinya bisa membersihkan tumbuh, membersihkan atau tumbuh. Artinya zakat tubuh, membersihkan harta kita agar harta kita yang udah ada jadi tumbuh subur. Itu namanya zakat. Harta kita. Adapun kalau zakat fitrah yang kita laksanakan setiap 1 tahun sekali, adanya di bulan Ramadan saja. Yang jadi pertanyaan, kalau seandainya zakat itu hanya ada di bulan Ramadan saja, nanti Ibu ya mau lebaran, berarti sekarang kita gak boleh zakat dong Ibu ya. Sedangkan rukun Islam ini kan untuk kita seluruh umat manusia kapan saja. Jadi zakat itu yang wajibnya nanti bulan Ramadan Ibu ya, sebanyak 3,5 liter beras, itu semuanya tuh Bu. Adapun yang zakat yang membersihkan harta kita agar tumbuh lebih subur itu kapan saja kita punya duit kita zakatin Bu. Contoh, Ibu gajian 10 juta sebulan, amin. Amin Bu. Amin aja, berhayal kan saya bilang kan bayar. Iya, berhayal mah nggak apa-apa Bu, nggak bayar ini. Gaji suami kita 10 juta. Itu di 10 juta itu Bu ada harta yang harus kita zakatin Bu, kita keluarkan. Ketika dia terima amplop 10 juta, jangan kita mikir utang dulu. Jangan mikir pengen beli gelang dulu, jangan mikir pengen beli tas baru dulu Bu. Kita mikirnya apa? Kita bersihkan dulu uangnya 10 juta ini Bu. 2,5% berapa coba Bu? Yang suka persen-persenan kalau 10 juta. Cuma 25.000 Ibu ya? Ibu ya? 250.000 ya? Kalau 1 juta 25.000. Berarti 250.000 dari 10 juta. Kecil apa kecil? Kecil. 10 juta Ibu ya. Kecil ya Bil? Kecil banget segitu. Kita niatkan untuk infak zakat daripada harta kita tuh Bu kita keluarkan. Nah sisanya tuh Bu, Ibu buat nyicil mobil, buat nyicil motor, buat nyicil HP, buat nyicil apa Bu? Habis buat nyicil HP Ibu ya. Tapi harta kita mudah-mudahan berkah karena sudah kita keluarkan zakatnya. Jangan ini mah terima udah banyak urusannya. Sisa 1 juta seandainya kan pasti gede banget Bu kalau kita keluarkan 250.000 karena tinggal 1 juta Ibu ya. Karena tadi kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa menahan hawa nafsu kita, tidak bisa menahan daripada hal keinginan kita. Akhirnya uang 25.000, 250.000 yang tadinya kecil menjadi besar akhirnya dan menjadi berat kita untuk mengeluarkannya. Ya Bu? Karena apa? Karena kita nggak bisa berpuasa. Tapi kalau kita udah zakatkan seperti itu, sudah dikeluarkan zakatnya, kita enak berkah uang kita. Amin ya robbal alamin. Gitu Bu. Jadi kalau yang begitu kapan tuh Bu? Kapan saja kita punya duit. Dan zakat itu Bu bukan hanya berupa uang, boleh
zakat tanaman, buahan, boleh zakat hewan. Kalau ibu punya peternakan kambing ada 100 ekor kambingnya, seandainya ibu ya, itu juga wajib dizakatkan. Punya emas, pokoknya emasnya nggak dipakai bu. Kalau yang dipakai mah bu biar banyak juga nggak wajib zakat. Tapi kalau emas yang wajib zakat itu emas yang ibu simpen di lemari 1 kotak, ibu ya, di mana di penden 1 kotak. Oh di mana gitu bu ya, berkotak-kotak tuh emasnya bu ya, ada kotaknya doang nggak apa-apa, itu wajib dizakatin. Tapi kalau yang banyak bu, kalau yang dipakai walaupun banyak tidak wajib dizakatkan. Makanya kalau punya emas banyak bu, pakai aja bu ya, sampai sengkle begini dia bawa emas berat ya, kalau emas berjalan kata ibu ya. Nah itulah, jadi wajib dizakatkan untuk membersihkan harta kita yang kita miliki agar senantiasa tumbuh dengan subur. Adapun zakat fitrahnya nanti di bulan Ramadan. Ini pun ibu yang saya hormati, kalau seandainya nih ibu hamil malam takbiran, hamilnya lahiran malam Idul Fitri, subuh lah ya. Seandainya ibu hamil lahiran subuh, kan belum sholat tuh Idul Fitrinya. Nah itu tuh bayi kita, anak kita yang baru lahir lalu baru umur 1 jam ya, 2 jam ya, itu sudah wajib zakat 3,5 liter sama kita. Wajib zakat itu jangan lupa. Ibu ya di rumah sakit rempong sampai sholat id lupa anak nggak dizakatin. Ibu ya dizakatin 1. Bagaimana kalau mohon maaf kalau seandainya ibu ya, kita punya orang tua sakit nggak sembuh gitu bu, tiba-tiba besok mau Idul Fitri dia meninggalnya subuh juga sama, seandainya dia subuh juga meninggalnya sama. Nah itu orang tua kita yang tadi meninggal subuh bu, dia tidak berkewajiban membayar zakatnya kalau seandainya belum zakatin. Kalau udah nggak apa. Ini kali belum, seandainya ibu karena sibuk dia atau lupa atau sebagainya ibu ya, setibanya ibu orang tua kita meninggal pada waktu subuh, itu tidak berkewajiban zakat. Ya lo kali ibu menungguin ntar dia mati gua kagak zakatin dulu mati aja gitu ya, enggak bu ya. Jadi ketika dia meninggalnya sebelum Idul Fitri berarti dia tidak wajib zakat kalau belum zakat ini. Iya tapi aku agung amat bu, kayaknya ibu tetap ya 15 sampai benar-benar zakat. Kalau ini kan seumpama ya, namanya hukum ibu ya, pasti itu ada akan kejadiannya, tapi mudah-mudahan kita mah nggak begitu ibu ya. Dan kalau dia lahirnya sebelum Idul Fitri berarti dia wajib dizakatkan. Paham ya? Zakat itu pun zakat wajib bu. Nah jadi kalau zakat itu bu, saya jangan jadi pertanyaan, apakah zakat itu hanya untuk di bulan Ramadan saja? Tidak. Jadi kapan saja selain kita rezeki wajib dizakatkan. Ketika kita melaksanakan rukun Islam atau kita melaksanakan rukun kewajiban kita, pasti kita akan selamat. Iya, jangan lupa. Karena yang kelima bu, kelima kan? Pergi haji jikalau mampu. Kelima pergi haji kalau mampu. Katanya sebetulnya karena kalau mampu sih bu, itu mah kalau mampu pak itu kan ciptaan orang aja. Pergi haji udah, kalau mampu ya. Pokoknya pergi haji atau haji, nggak ada pergi haji. Sekarang yang menjadi kita harus tahu apa makna dari haji tersebut. Haji apa bu? Artinya haji. Ayo, artinya haji apa bu? Katanya mengunjungi ibu ya. Mengunjungi apa nih? Jadi makna hakikat haji itu adalah perbaikan diri. Itu yang harus kita tahu bu. Haji adalah artinya perbaikan diri Tuhan itu. Ya. Jadi kalau seandainya tadi katanya kalau hajinya hanya bagi yang mampu saja, berarti rukun Islam hanya untuk yang mampu. Sedangkan kan rukun Islam itu wajibnya atau itu ditujukan buat siapa? Buat seluruh umat manusia, bukan yang kaya, bukan yang miskin, buat semuanya. Itu ya namanya rukun Islam. Sepertinya dia sudah lelah. Jadi haji itu adalah perbaikan
Ka'bah Baitullah. Bukan hanya itu, tapi yang dia bisa memperbaiki dirinya berarti dia sudah mendapatkan pahala haji. Pengen dapat pahala haji, Bu? Pengen pergi hajinya? Ya, dua-duanya pengen lah. Mereka kita mudah-mudahan dapat pahala haji dulu dah. Kita kalau masih rezeki yang banyak buat kita, baru kita bareng-bareng pergi ke Mekahnya. Gitu ya. Yang pertama sekarang yang mudah untuk kita lainnya, Bu, adalah pahala hajinya. Tadi perbaikan dirinya. Jadi haji itu adalah perbaikan diri kita begini, Bu. Contoh kan kalau kita orang pergi haji, Ibu suka ada yang bilang begini, mudah-mudahan Ibu menjadi haji yang mabrur, ya. Mabrur, haji yang baik. Ada lagi haji yang mardud, haji ditolak, Bu ya. Iya. Nah itu, Bu, jadi ketika orang dia pulang dari Mekah, kalau dia akhlaknya baik, yang tadinya sama orang cemberut aja jadi berehan, yang tadinya dia judes sama orang sekarang dia murah senyum, yang tadinya dia sholatnya kadang-kadang enggak, sekarang sholatnya rajin, yang kadang orang kalau kita sumbangan untuk pintu sekarang mah pintunya terbuka lebar. Ya, kalau dia begitu namanya dia sudah memperbaiki dirinya dengan ritual, dia sudah melaksanakan ibadah haji kemarin, Ibu ya. Nah kita nih, Bu, kita pun bisa mendapatkan itu. Contoh sekarang saya ngomong kayak gini nih, Bu nih, ya. Ibu bisa menghajikan ibu semuanya dengan mendapatkan ilmu ini. Yang tadinya ibu sholatnya belang betong, sekarang mah dirapetin sholatnya. Yang tadinya kamu sholatnya rada ogah-ogahan, sekarang mah rajin. Yang biasanya baca Qurannya sehari cuma 1 halaman, sekarang mah 5 halaman. Biasanya sholatnya cuma wajib aja, sekarang mah qobliyah badiahnya ditambahin. Yang biasanya ibu nggak mau berinfak sedekah, sekarang mah infaknya rajin. Nah ibu sudah berhaji itu, Bu, begitu namanya. Jadi haji itu memperbaiki diri. Apa, Bu? Memperbaiki diri. Banyak orang yang berangkat haji setiap tahun pergi haji ke Mekah. Setiap tahun dia cium Hajar Aswad setiap tahun. Dia kelilingi Ka'bah setiap tahun. Ibu ya, tapi dia pulang hajinya nggak bisa memperbaiki diri, dia belum berhaji namanya. Cuma ngapain doang, Bu? Cuma jalan-jalan doang. Ada kan orang, Bu, yang pulang dari Mekah dipanggil acara selamatan. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan daripada guru kita Ibu Bani Suryani. Kata saya kan udah haji, panggil hajinya marah belum mau dipanggil Bu Haji, seandainya Ibu ya. Nah berarti kan dia pengennya dipanggil Bu Haji, Ibu ya. Kalau nggak begitu marah. Nah kan berarti itu kan dirinya tidak menyampaikan kebaikan dirinya, hanya ingin dibilang dia udah berangkat haji, Ibu ya. Nah itu jadi dia belum bisa memperbaiki diri, belum bisa belum dibilang sombong. Jadi dengan dia pergi ke Mekahnya, dengan mengunjungi Baitullahnya, dia belum bisa memperbaiki dirinya, Bu. Jadi haji ini bukan hanya untuk orang kaya, haji bukan hanya untuk orang yang kelas atas, tapi haji ini untuk seluruh lapisan masyarakat. Buat kita juga harus berhaji, harus bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki kepada suami kita akhlaknya, bisa memperbaiki kepada anak kita. Itu pun kita berhaji. Kapan? Setiap saat kita bisa memperbaiki diri kita, karena haji ini merupakan rukun Islam. Kalau seandainya rukun Islam yang menerima haji buat yang mampu aja, atau berarti kita rukun Islamnya kurang, yang miskin-miskin, yang gak punya duit, Ibu ya. Nah jadi haji itu atau rukun Islam yang kelima itu pun sama, yaitu untuk kita semuanya yang mengaku bermerek agama Islam. Kalau kita punya 5 itu, Bu, syarat kita menjadi orang Islam sudah terpenuhi, berarti kita mendapatkan keselamatan karena kita sudah melakukan peraturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak rukun Islam nih, Bu? Jadi jangan cuma dihafal doang, tahu doang, tapi kita harus tahu maknanya. Islam tuh begitu, Bu. Nggak nyata ada hukum namanya seperti rukun Islam kalau nggak ada maknanya. Kalau cuma agama ratusan puasa 4 zakat, kalau timbang begitu doang mah gampang, Bu ya. Siapapun bisa ya, Bu ya. Siapapun tahu, tapi maknanya yang luar biasa yang akan bawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Kan dengan Ibu hafal rukun Islam jadi masuk surga. Belum tentu, Ibu ya. Karena kita bisa mengamalkan daripada rukun Islam tersebut.
Itulah dengan rukun Islam. Paham ya? Sudah paham? Suara saya berkencang aja. Ada yang nanya nggak, Bu? Nanya nggak tuh? Ya. Kalau ada yang nanya berarti udah paham semuanya. Insya Allah. Ya, rukun Islam itu maknanya seperti itu. Bisakah kita menjalaninya? Harus. Ya, harus karena syarat menjadi orang Islam itu, syarat untuk menjadi orang yang selamat itu harus seperti itu. Kalau kita nggak seperti itu, jangan diharapkan kita selamat. Namanya juga rukun Islam, peraturan yang membawa keselamatan. Itu ya kan rukun itu peraturan, fondasi Islamnya artinya selamat. Jadi ketika kita mengikuti peraturan itu, berarti kita akan selamat. Sudahkah kita mengikuti peraturan itu? Sudahkah kita? Insya Allah. Jadi ya sedang kita menuju ke sana, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu ya. Sekarang lanjut ke hadis ya. Kalau ada yang tanyain, Bu. Sekarang hadisnya. Sekarang kita akan bahas hadisnya tentang yaitu bab makan. Kamu udah jelaskan kepada ibu semuanya tentang makan, udah belum? Makan. Makannya udah. Ini udah.